Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriah, 15 Februari 2016. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Al-Usul lil mu'minin minasyaitonir salat. Kata Ka'ab Ahbar, seorang yang masuk Islam pada masa Umar bin Khattab, seorang Yahudi yang meneliti memperdalam Islam sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab. Benteng orang yang beriman itu dari syaitan itu tiga, kata beliau. Al-Masjidul Hisnun, masjid satu benteng. Wa dzikrullah hisnun, zikir kepada Allah satu benteng lagi. Wa qiraatul Quran hisnun, dan membaca Al-Quran itu satu benteng lagi. Pada saat masjid satu benteng yang pertama, zikir yang kedua, dan membaca Al-Quran yang ketiga, ketiga-tiganya itu kita dapatkan di masjid, di rumah Allah yang mulia ini. Kita zikir pada salat di masjid, kita baca Al-Quran juga di masjid. Tiga benteng yang sangat kuat daripada pengaruh-pengaruh syaitan yang diberikan kepada orang yang rajin datang ke masjid, ke rumah Allah yang mulia ini. Bapak Ibu, pada kajian malam hari ini kita kembali mengulang sedikit dan meneruskan pengajian kita tadi malam di Masjid Ar-Rahim tentang 6 golongan manusia yang dijanjikan Allah untuk mewarisi surga Firdaus. Ulaika alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Siapa 6 golongan manusia itu? Yang pertama, orang yang khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, orang yang meninggalkan segala perkataan, perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, orang yang membayar zakat. Yang keempat, orang yang memelihara kehormatan, kemaluan. Dan yang kelima, orang yang memperkenankan atau menunaikan amanah dan janji. Dan yang ketujuh, yang keenam adalah orang yang memelihara sholat yang diwajibkan padanya. Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. 11 ayat di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Boleh setelah kita pulang ke rumah nanti kita buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Allah menjanjikan surga Firdaus. Kemudian kita ukur ke dalam diri kita berapa kriteria yang masuk ke dalam diri kita. Sudahkah kita sholat khusyuk? Sudahkah kita meninggalkan sesuatu perkataan, perbuatan yang tidak bermanfaat? Sudahkah kita membayar zakat dengan tunai? Sudahkah kita memelihara kehormatan? Sudahkah kita memelihara amanah dan janji? Dan sudahkah kita memelihara sholat yang diwajibkan? Jika 6 itu ada pada seseorang, atau mungkin ada beberapa persyaratan yang masuk pada seseorang, Allah berjanjikan untuk mendapatkan surga Firdaus, di mana surga Firdaus itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah surga miliknya para anbiya, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang tinggi nilainya di sisi Allah, ditinggikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, sesuatu yang sulit juga kadang-kadang. Diucapkan mudah tapi dipraktekkan agak sulit. Karena khusyuk itu ada beberapa hal yang harus kita lalui dan kita praktekkan, kita amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberi hati yang khusyuk. Ibadah sholat yang khusyuk itu suatu yang kita harapkan dalam semua ibadah sholat yang kita kerjakan. Karena sholat yang khusyuk itulah sholat yang akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebagaimana tadi malam ulun sampaikan pada kajian yang sama di Masjid Ar-Rahim, ada beberapa tip-tip untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Mungkin bapak-bapak yang hadir tadi malam sudah mencatat. Paling tidak ada beberapa macam, 6 sampai 7, 8 macam yang harus kita lakukan. Insya Allah dengan mempraktekkan 6 macam itu, kita akan mendapatkan khusyuk di dalam sholat kita. Yang pertama, menghadirkan hati. Bagaimana kita menghadirkan hati kita dalam setiap melaksanakan ibadah sholat. Hari ini kadang-kadang hati kita tidak bisa hadir. Jangan pun seluruh sholat, dalam saat mengangkat takbir saja sampai mengucapkan salam saja, pertama pembukaan dan penutupan sholat, hati kita juga dalam keadaan kosong. Apalagi dalam waktu-waktu yang lain, mengangkat takbir saja belum mampu menghadirkan hati kita. Mengucapkan salam saja sebagai tanda penutup sholat kita, belum tentu kita belum bisa kita menghadirkan hati kita. Di mana kita disuruh menghadirkan hati kita dalam sholat. Pada saat sholat itu hadir hati kita, maka sholat kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Seorang laki-laki, kata Abu Ayyub Al-Ansari, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang minta nasihat kepada Nabi. Ausini wa auzin, wahai Rasul, nasihati aku, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Nabi menasihatinya, Iza kunta bi sholatika fasholli sholatan muwaddin. Jika engkau mendirikan sholatmu, anggaplah sholat yang kamu kerjakan sebagai sholat yang terakhir.
berikutnya. Karena apa? Umur kita suatu saat akan datang, kematian itu tepat waktu dan disiplin datangnya, tidak bisa minta diundur dan tidak bisa minta dimajukan. Bapak hadirin, di sini kita bisa menghadirkan kesungguhan hati kita dalam melaksanakan ibadah sholat, menghadirkan hati sejenak sekalipun, sejak mengangkat takbir sekalipun. Mungkin dalam beberapa saat kelicikan setan yang selalu mencuri hati-hati manusia. Setan mencuri hati manusia. Setan mencuri pendengaran manusia. Setan mencuri penglihatan manusia. Pada saat manusia posisi dalam melaksanakan ibadah sholat, hati kita begitu mengangkat takbir, begitu khusyuknya, begitu menghadirkan hati kita dalam sholat. Tapi sejenak beberapa saat setelah itu, ingatan kita itu, kehadiran hati kita itu menghilang. Inilah tipu daya syaitan. Namun setelah kita sadar, kita kembalikan lagi hati kita pada saat kita posisi dalam ibadah sholat. Kiat yang pertama untuk mendapatkan kekhusyukan, kita bisa menghadirkan hati kita dalam ibadah sholat. Kiat yang kedua, menganggap sholat terakhir, sebagaimana yang Nabi sampaikan, yang Nabi nasihatkan kepada para sahabatnya. Kemudian kiat yang ketiga, tumakninah. Tumakninah itu jeda di dalam sholat. Jeda itu Nabi menyampaikan dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Warka' wa tatma'inna raqi'an wasjud wa tatma'inna sajidan." Ruku dan tumakninahlah di dalam ruku, sujud dan tumakninahlah di dalam sujud. Karena kebiasaan kehilangan tumakninah itu hanya dalam ruku dan sujud. Dalam ruku dan sujud kehilangan tumakninah. Sehingga Rasul menekankan tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam sujud. Tumakninah itu apa? Jeda, bertahan sejenak. Seberapa lama kita bertahan? Selama kita membaca bacaan yang disunahkan pada saat ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali kita membaca subhana rabbiyal azim, maka kita bangkit dari ruku kita untuk i'tidal dan cukuplah tumakninah itu. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Cukup dengan bacaan itu kita dapat memastikan pada saat seorang meletakkan kepalanya sujud kemudian bangkit, pasti tidak sempat membaca sama sekali. Jangan pun 3 kali, sekalipun tidak sempat membaca, karena kepalanya bebayar-bayar di sahabat. Meletakkan kepala di bersahabat dengan tidak menyentuhkan hidung ke bersahabat, maka sujud kita tidak sah. Karena Rasulullah SAW menyatakan sujud yang benar meletakkan dahi dan hidung di tempat kita sujud. Artinya hidung dan dahi kita betul-betul tersentuh kepada tempat kita sujud. Jika dahi aja yang biasanya sujud menyungkit, mengangkat dahi, lebih menekankan dahi dan mengangkat hidung, maka sujud tidak sah. Banyak sekali hadis-hadis Rasul yang mensyaratkan hidung termasuk yang diletakkan di tempat sujud kita. Jika sujud kita tidak sah, berakibat sholat kita juga tidak sah. Bagaimana dengan sujud yang begitu menyentuhkan kepala? Idza sajada ahadukum, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, apabila kamu sujud, jangan seperti seekor ayam yang mengambil makanan. Belum dulu mendengar kata-kata ini dikira istilah. Istilah aja, bukan hadis, ternyata ini hadis. Apabila sujud, kamu jangan seperti ayam yang mengambil makanan. Bagaimana ayam coba hamburakan beras di hadapan ayam? Adakah ayam yang bertahan mengambil makanannya? Begitu beras dapat diangkatnya secepatnya kepalanya. Jadi jangan seperti ini kita sujud. Dan kita tidak ada tumakninah. Imam Syafi'i mewajibkan tumakninah dalam sholat kita. Dan tumakninah adalah salah satu kiat untuk mendapatkan khusyuan. Kiat untuk mendapatkan khusyuan. Baca 3 kali bacaan yang disunahkan atau bacaan yang lain yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi menganjurkan sejak turunnya surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sejak itu Rasul merubah bacaan
ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Namun bacaan sebelumnya bukan kubur, tetap dianjurkan. Sebelumnya di mana diajarkan untuk membaca subhana rabbil azim salasan 3 kali dan subhana rabbil a'la 3 kali dalam ruku dan sujud. Tumaninah ini sangat banyak ditinggalkan dalam ibadah sholat. Buru-buru dalam sholatnya, kasihan kalau sholat tarawih itu Pak. Padahal siapa yang mengatakan tarawih itu tidak sholat? Tarawih itu sholat, tidak ada yang mengatakan tarawih itu mus'ab kan? Tarawih itu sholat. Pada saat tarawih itu sholat, maka kedudukan sholat itu sama. Jangan dilain-lainakan tentang tarawih banyak rakaatnya, lalu mengerjakannya seadanya. Ada yang mulai basmalah sampai waladhdallin 1 nafas, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ada aja yang tahu 2 Fatihah itu 2 nafas, tapi orang kena menggawe dengan itu. Jangan digawe 1 nafas, karena apa? Seolah-olah kita tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab bacaan-bacaan yang kita baca. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah diskusi menyampaikan setiap surah, setiap 1 ayat Al-Fatihah yang kita baca pasti bersahut dan Allah menyahuti. Alhamdulillahirabbil alamin, kata seorang hamba dalam salatnya. Maka apa kata Allah Ta'ala? Hamdani abdi, hambaku memuji aku. Satu jawaban yang sangat mesra, satu jawaban kebanggaan. Bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hambanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji aku, kata Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Wa azna 'ala 'abdi maliki yaumiddin, hambaku mengagungkan aku. Ayat demi ayat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau tega-tegaan pasti kita ada tega merangkum, mewasal mulai bismillah sampai waladhdallin. Kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab ayat surat-surat ayat-ayat dalam Al-Fatihah yang kita baca. Namun bukan berarti kita Alhamdulillahirabbil alamin bertahan 10 menit menunggu jawaban Allah Ta'ala. Bukan seperti itu. Artinya mewakaf dari ayat ke ayat lain, memberikan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan sholat itu dialog. Sholat itu sebuah perbincangan antara Khalik dan makhluk, perbincangan yang mesra, perbincangan yang indah sama sekali. Perbincangan yang indah sama sekali. Bapak-bapak, di sinilah kenikmatan sholat. Di sini kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah sholat. Tumakninah di dalam sholat adalah satu kewajiban, karena Nabi menggabungkan antara ruku dan tumakninah. Nabi menggabungkan kalimat antara sujud dan tumakninah. Farka' wa tatma'inna raqi'an, wasjud wa tatma'inna sajidan. Ruku tumakninah dalam ruku, sujud tumakninah dalam sujud. Artinya pada saat ruku dan sujud yang dilakukan tanpa tumakninah adalah sujud dan ruku yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tafahum, memahami bacaan Al-Quran adalah bahagian kiat untuk mendapatkan kehusyuan di dalam sholat. Yang paling tidak Al-Fatihah kita bisa mengerti apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak, memang kita kadang orang Arab, jadi kita tidak semuanya mengerti dari bacaan-bacaan imam. Tapi jika mengerti kita 1, 2, 3 ayat, alangkah indahnya Al-Quran itu dikumandangkan, menyejukkan hati kita. Bapak, tadi Ustaz kita membaca ayat, kalau tidak salah rakaat yang pertama tentang wudu ya Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Rukun wudu yang dibaca di sini pada rakaat pertama. Allah mengatakan itu, hai orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian basuhlah tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu, dan 2 kaki sampai 2 mata kaki. Indah rasanya, nyaman rasanya kita mendengar. Kalau sebagian itu kita mengerti. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak sulit.
Kalau dulu Al-Quran kosong, Al-Quran menurut jarang ada yang terjemah. Hari ini terjemah Al-Quran banyak untuk membantu kita memahami ayat demi ayat yang kita baca. Memahami ayat demi ayat yang kita baca. Membaca ayat tidak buru-buru, baik ayat atau Al-Fatihah. Tidak buru-buru membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Murattal membacanya. Tidak juga terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Membacanya, dihayati bacaannya, dipahami bacaannya. Dan itulah yang diperintahkan dalam sholat. Ini salah satu kiat untuk mendapatkan khusyuan. Arah pandangan ke tempat sujud, kiat yang berikutnya untuk mendapatkan khusyuan. Mata jangan liar, jangan tunduk tiada sholat. Masya Allah, lahan sholat kau aja menghitung berapa jendela di atas, bagian atas. Tutup sholat, jendela bagian atas sekian. Bila melihatnya erat, melihat sholat. Tundukkan kepala, mata ke tempat sujud. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menekankan agar kepala kita terarah ke tempat sujud. Imam Malik ke tempat imam, pandangan kita ke tempat imam. Beliau beralasan apa? Karena sahabat melihat jenggot-jenggot Nabi bergerak pada saat Nabi membaca bacaan sholat, sehingga Imam Malik mengarahkan pandangan ke tempat imam. Tapi itu kan tidak semua bisa dilihat imam. Bagi orang yang ini berapa sab tadi jamaah kita? Sab 4, 5, 6, 7. Siapa yang melihat imam? Paling yang di depan yang melihat imam. Tetap mengarahkan pandangan kita ke tempat kita sujud, Hatta kita sholat di hadapan Baitullah sekalipun, di hadapan Ka'bah kita sholat, tetap mata kita kemana kita sujud. Dan ini sama pada posisi berdiri, ini juga sama pada posisi ruku. Pada posisi ruku tetap mata kita ke tempat pesujudan. Kadang waktu berdiri kita fokus ke tempat sujud, tapi waktu ruku mata kita kelintuhun. Kadang ke tempat sujud kan, mata kan kelintuhun. Ini tetap ke tempat sujud kita. Hindari sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat. Sesuatu yang membuat kita sibuk dalam sholat, hindari. Apa yang membuat kita sibuk? Gatal. Kiri kanan gatal, dilayani. Telinga gatal, digarung, hidung gatal, digarung. Padahal itu habis sholat kita dan gatalnya lagi. Syaitan berperan menggoda agar kita tidak konsep dalam sholat. Telinga kita digeret, hidung kita digeret. Ada yang sampai menyambut telinga hidung atau menarik pula hidung lahan sholat, Pak. Saking kehilangan konsentrasi. Hindari sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat kita. Tahani. Paling kita seperempat jam berdiri bersama imam. Imam itu ayo apa namanya hendak garu setelah salam. Tapi kadang-kadang begarunya lagi masalah. Sibuknya begaru pada saat sholat. Syaitan selalu membuat apapun yang membuat kita menghilangkan hati kita hadir dalam sholat, disibukkannya dengan kesibukan yang lain, sehingga lupa kita dalam ibadah sholat. Kemudian kiat yang terakhir untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, saf dan diluruskan dan dirapatkan. Meluruskan saf, merapatkan saf adalah salah satu perintah yang banyak sekali dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menganggap enteng meluruskan saf ini. Nabi tidak pernah mengangkat takbir sebagai imam sebelum Nabi meyakinkan bagian saf pertama dan saf-saf yang dapat dilihat oleh Nabi sudah rata dan lurus. Dan rata dan lurus saf adalah menyambungkan bahu dengan bahu, mendekatkan bahu dengan bahu, dan mendekatkan mata kaki dengan mata kaki. Maaf Bapak Ibu, masjid kita ada kaplingan tempat satu orang. Kalau menurut kaplingan yang ada, saf kita rendah. Jangan menuruti kaplingan ini. Kadang banyak yang menuruti kaplingan, kawannya memaraki, bergesernya menjauh. Diparakinya kawannya pulang, menjauh pulang. Lihat ini ada batasnya masing-masing. Ujarnya. Padahal saf itu dirapatkan. Jangan menurutkan kaplingan. Di kaplingan ini rupanya bukan orang negara-negara lawan.
Jadi kita angkat tapi gandal ini ya rapatkan, jangan menuruti batas-batas karpet. Karena perintah merapatkan sabtu banyak sekali dari Nabi Muhammad SAW. Nabi memomando makmum agar makmum merapatkan sabanya. Ada lebih daripada puluhan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada puluhan hadis. Belum lagi komandonya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga imam bahasa Indonesia. Kan salah. Sobu aqimu sufuh wa qumatu rasul, kata Nabi. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Imam Bukhari meriwayatkan istau 3 kali Nabi mengulang. Istau, luruskan. Mungkin mereka ada mengerti istau boleh imam luruskan. Cuma yang kita khawatir apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu melalar, komandonya melalar. Saf rapatkan, luruskan jamaah sekalian di sini. HP dimatikan, HP dimatikan nih, kada termasuk dalam komando. Baik nomor saf rapatkan, HP dimatikan, helm diamankan lebih jauh lagi. Jadi terjemahkan komando kepada makmum dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istau wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubakum. Coba luruskan saf kalian, jangan berselisih. Maka apabila kalian berselisih, hati-hati kalian akan dibuat berselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sufufakum, rasul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anam. Ini komando Rasul pada saat menghadap jamaah sebelum Nabi mengangkat takbir. Bahkan pada saat Nabi mengisyaratkan 1, 2, 3 kali kepada jamaahnya dan belum juga merapatkan safnya, maka Nabi turun dari mihrabnya, Nabi mendatangi saf yang renggang itu, kemudian bahu-bahunya disambungkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dia merapatkan saf. Jadi kita penting memiliki imam yang peduli. Kita menyaksikan sholat maghrib tadi, pedulinya imam kita, tengok kiri, tengok kanan, belum siap, belum dikumandangkan qomat. Pada saat siap semuanya, baru imam berpaling dan qomat dikumandangkan. Kenapa? Karena ini bahagian daripada kekhusyuan sholat kita, menambah nilai sholat kita dalam memperhatikan saf-safnya. Jika saf pertama sudah lurus, saf yang belakang yang kedua mengikuti lurusnya saf yang pertama dan seterusnya. Atimus saffal muqaddam summa ladiyalihi bima kana min naqsin falyakun min as-saffil muakhir. Sempurnakan saf-saf yang terdepan, kata Nabi. Kemudian setelah itu apa yang kurang maka hendaknya dia berada pada saf yang paling belakang. Masjid adalah bukan kantor. Masjid adalah rumah Allah. Siapa yang pertama datang itu yang berhak duduk di muka. Tapi siapa yang datangnya terakhir berhak untuk duduk di belakang. Seyogianya nanti muka di berbaris. Kadang ada rasa sungkan, sangat nyaman ke muka. Padahal jar Nabi, jika kalian mengetahui tingginya nilai saf pertama bagi laki-laki dan tingginya nilai seorang yang mengumandangkan azan, kemudian diundi, siapa yang hendak saf pertama diundi, siapa yang hendak muadzin diundi, maka kita rela mengikuti undian daripada besarnya pahala-pahala orang yang ada pada barisan yang pertama, pada barisan yang pertama dalam ibadah sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, saf adalah sesuatu yang sangat penting karena sering kita temui pada saat kita sholat di sebuah masjid atau di musala-musala, pada saat kita keluar kota, kita sering menemukan saf tidak pernah diperhatikan. Begitu azan iqamat dikumandangkan, imam masuk langsung berdiri kasar kusuk, membaca itu, membaca ini. Di belakang makmum tidak pernah diperhatikan safnya, padahal memperhatikan saf makmum adalah komando imam yang pertama kali.
Aqimu sufufakum, kata Nabi, wahadu bainal manaki wa sadul khalal. Luruskan saf kalian, sejajarkan antara pundak-pundak kalian, bahu-bahu kalian, dan tutuplah celah-celah yang kosong. Kenapa Nabi menyuruh tutup celah-celah yang kosong? Wala tazaru furujatin lisyayatin. Jangan kalian celah-celah itu berikan kesempatan untuk setan menutupinya, kata Nabi. Pada saat kalian memberikan celah yang kosong, maka yang kosong itu ditutup oleh setan. Siapa yang mengatakan ini? Orang yang tidak pernah berbohong yang mengatakan ini. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saking mengejeknya kepada hadis Nabi, dia tengok ke kiri, tengok ke kanan, mana setannya akan tidak kelihatan di kiri dan di kanan kita. Ini perlu istighfar, Pak. Sama dengan mengejek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membiarkan, biar aja kita sab renggang-renggang tidak apa-apa. Bagus lagi setan tempat sembahyang lawan kita. Oh, ini suruh taubat ini, Pak. Suruh taubat yang mengucapkan ini. Menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak hadis yang Nabi tekankan agar kita jangan memberikan celah-celah sedikit pun. Lebih baik kita memperarakan bahu, memperarakan batis, daripada kita memperang lawan setan. Setan masuk ke celah-celah yang kita kosongkan dalam saf kita. Kenikmatan sholat berbeda. Kenikmatan sholat pada saat kita merapikan dan meluruskan saf, merapatkan saf, kenikmatan sholat itu luar biasa. Luar biasa nikmat sholat. Tapi pada saat kita tidak pernah memperhatikan saf, ada yang harus muatnya berempat dimuati berdua, dan seterusnya, hilang kenikmatan ibadah sholat kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dari perkataan dan perbuatan. Sesuatu yang labo itu sia-sia. Meninggalkan satu kesia-siaan, baik perkataan ataupun perbuatan. Apalagi yang dilarang, sesuatu yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat yang melalaikan apalagi. Apa aja sesuatu yang tidak bermanfaat yang melalaikan kita. Untuk ibadah sholat menjadi sesuatu yang diharamkan pada saat kita mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat. Bapak hadirin rahimakumullah, tadi malam sudah ulun sampaikan, hari ini banyak ibu-ibu yang tertipu dengan fokus apa yang dia baca. Jam 2 sudah ada di masjid, sampai jam 3, sampai jam 4, sampai jam 5, baca itu bersambung ini, azan di masjid lain, sholat asar berkumandang, muadzin sibuk keluar masuk, hendak minta permisi azan, tapi si ibu-ibu asik dengan bacaan-bacaannya. Artinya melakukan sesuatu yang belum tentu datang dari mana sumbernya, tapi justru melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan sholat asar. Ini tipu daya syaitan. Syaitan menipu manusia dengan mengasingkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak banyak manfaatnya, tapi melalaikan kepada sesuatu yang wajib. Ibu-ibu rahimakumullah, jangan kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Jangan kita ditipu oleh syaitan dengan mengasingkan kepada sesuatu dan mengabaikan satu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'in. Sebagus-bagus Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk ngobrol yang tidak banyak manfaatnya. Itu bagus untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang selalu mengeluarkan zakat, orang yang membayar zakat dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Di dalam harta kita itu ada 2,5% milik orang lain yang kita wajib untuk kita keluarkan, dan kita tidak boleh mengaku itu milik kita. Kita serahkan kepada yang mustahil. Kalau berbicara zakat, pasti kita berbicara 60 surah apa? Ayat 60 surah At-Taubah kalau tidak salah. At-Taubah ayat 60 Allah menyebutkan 8
Dan presentasi zakat Allah yang menentukan 2,5%. Bagi zakat mal 10% bagi petani tanda hujan, 5% bagi petani irigasi, 2,5% bagi pedagang zakat mal. Itu wajib untuk kita keluarkan. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang menahan zakatnya diperangi oleh Abu Bakar, seperti memerangi orang-orang kafir pada saat itu. Kenapa? Karena membayar zakat adalah bahagian daripada tiang-tiang Islam. Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibina atas 5: mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, naik haji, 5 lah ya, naik haji. Jadi tiang-tiang agama, tiang-tiang dalam Islam dibina atas 5 macam itu. Dan Islam berdiri kokoh dan kuat pada saat umat Islam memperhatikan dengan 5 macam. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa ma muni'al qawma zakat illa muni'al kitab. Pada saat manusia mulai menahan zakatnya, maka Allah Ta'ala menahan turunnya hujan. Allah menahan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat zakat itu ditahan. Menahan zakat bukan berarti tidak mengeluarkan zakat. Bisa mengeluarkan zakat itu tidak sesuai dengan persentase, tidak sesuai dengan proses yang ditetapkan, atau sesuai dengan proses yang ditetapkan, tapi dia mengeluarkan zakat bukan kepada orang yang mustahik, bukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka berbicara tentang zakat, kita harus cermat memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumazanna bil hutam. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela, yang mereka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dihitung